国际处的老师，我在讲中文。需要他们翻译吗？没关系，我在讲中文。这个是我们重金聘请的学长，对，然后大家希望你们可以好好听他就是分享他的financial management 的事情，这样子。好，我们欢迎永安。大家午安，我是财经2的陈永安，所以国际处叫我帮他们介绍一下什么是财经，因为目前财经是在管理学院最好之一的 C。那我是印尼人，所以我用印尼文也可以。Halo semua, kenalin nama aku Leon, nama dariku adalah Sen Yohan. Di sini aku mau jelasin dikit tentang finance. Kebetulan finance ini salah satu jurusan yang paling bagus dan paling banyak peminatnya, terutama di kampus manajemen. Oke, jadi cuti kita hari ini, topik kita hari ini, The Gear of Finance, Talents in Financial Management. Sebelum itu aku mau kasih tahu dulu Mandarinnya dari finance. Kalian ada yang pernah dengar Mandarinnya finance? Oke, aku jelasin ya. Di Mandarin finance itu kita bilangnya kata gini, Cai Si. Sebenarnya ada nama panjangnya lagi, Cai Wu Jin Rong Si. Nanti kepanjangan, jadi kita jadi bilangnya Cai Si. Kita mulai ya. Oke, supaya pembahasan kita lebih jelas, Koko udah bagi jadi 6 section. Yang pertama itu finance. Apa sih finance itu? Kedua, mata kuliah. Kira-kira kalau kalian masuk Tuhai, kira-kira apa aja sih yang bakal kalian pelajarin? Terutama dari tahun 1 sampai 4. Lalu ketiga, pengenalan kampus. Koko bakal kasih lihat dikit guru-guru tersayang Koko dan juga kelas-kelasnya. Keempat, apa yang didapat? Sekaligus Koko mau cerita, setelah setahun di sini, kira-kira skill apa aja sih yang Koko dapat? Lalu improvement apa aja yang bisa dirasain? Kelima, pertimbangan untuk memilih. Oke, ini jurusan bagus nih, tapi cocok gak ya buat aku? Kira-kira skillku cocok gak ya untuk jadi ahli dalam bidang ini? Nah, itu yang mau Koko bahas di section kelima. Keenam, dan yang pasti paling penting juga sih, kita bakal bahas prospeknya. Kira-kira setelah kalian lulus, pekerjaan yang bisa kalian ambil apa aja sih? Dan kalau kasih sneak peek dulu, finance itu prospeknya luas banget. Oke, kita masuk ke yang pertama. Oke, finance. Kita bahas pengertian finance dulu ya. Kalau kalian dengar finance, kira-kira apa kata pertama yang kalian pikirin? Uang. Uang, benar, uang. Uang, uang itu lah ya. Oke, di sini kok ada ilustrasi. Kenapa uang itu perlu kita untuk pelajari? Kenapa kita perlu sih belajar uang? Bukannya itu setiap hari udah ada. Kenalin, namanya Budi. Budi dikasih uang 100 NTD sama maminya. Budi, kamu ke Fengcia sana jalan-jalan. Oke, Budi jalan-jalan ya Bu. Setelah itu Budi lihat, wih ada boba nih. Dia nggak tahan, dia belilah boba. Bobanya 50 NT. Sekarang duit dia sisa berapa? 50, bener. Lalu si Budi jalan lagi, wah ada mainan nih, lucu nih, beli ah. Dia beli 30 NT, sekarang duit dia sisa berapa? 20. Oke, sekarang 20 NT. Lalu Budi lupa, oh iya, aku belum makan, gimana nih? Dia ketemu nasi goreng, ya nasi goreng 50 NT, cukup gak duit dia? Enggak. Akhirnya apa? Dia udah jauh-jauh ke Valencia, akhirnya tetap ke Sevel dan beli Paumian, beli mie instan. Nah di sini artinya apa? Uang itu mengalirnya cepet banget kan? Kalau kita nggak bener-bener ngatur dia, kalau kita nggak bener-bener tahu nih gimana cara menggunakan uang dengan baik, akhirnya di kedepannya kita juga sendiri adalah repot. Kalau kita bisa ngatur uang dengan baik, kita juga sendiri bakal merasakan untungnya. Kalau kita nggak bisa ngatur, kita sendiri juga yang kesusahan kayak si Budi satu ini. Sekarang kita mulai masuk ke yang lebih serius sedikit. Apa itu finance? Secara simpel, finance itu adalah ilmu yang berbicara tentang keuangan, ya, uang. Tapi apa aja sih? Uangnya itu mau kita apain sih? Dalam finance ada 4 kegiatan utama yang harus kita pelajari. Pertama, observasi. Kira-kira apa sih yang diobservasi? Semua kegiatan ekonomi di sekitar kita. Contohnya ini, wah, kalian pernah nggak dengar kayak mami atau papi kalian bilang, wah harga telur lagi mahal nih, wah harga cabai lagi mahal nih.
Nah itu salah satu yang kita perlu observasi. Atau kita juga bisa observasi kayak, wah saham lagi bagus nih, saham lagi jelek nih. Atau kita juga bisa observasi perusahaan. Wah tahun ini pendapatan kita kecil nih, untuk kita kecil. Setelah kita observasi, kita ngapain? Kita analisis. Kok tahun ini pendapatan kita kecil ya? Kenapa ya? Apakah biaya kita kegedean? Kok saham ini bisa bagus ya? Kenapa ya? Apakah produk yang dijual lagi laris manis? Setelah kita tahu apa yang terjadi di belakangnya, kita bisa merencanakan. Oh, ternyata pendapatan perusahaan kita kecil karena kita terlalu banyak pakai uang di barang yang kita nggak perlu. Mulai tahun depan kita nggak perlu pakai barang itu lagi, kita cari supplier lain. Nah, itulah fungsi dari finance kurang lebih. Kita analisis, kita observasi, ada apa yang terjadi, ada kesempatan atau ada masalah. Kalau ada masalah, kita selesaiin, kita bikin rencana baru. Kalau ada keuntungan pun, gas masuk. Kita rencanain untuk tahun depan, kita putuskan. Nah, lalu selanjutnya, kira-kira finance dipakai di mana aja sih? Pertama, manajemen. Paling gampang deh, perusahaan. Di sini ada yang pernah jadi bendahara ya? Nggak ada yang pernah? Oh pernah? Kerja bendahara kira-kira ngapain? Ngatur uang kelas kan ya? Nah iya, kurang lebih finance juga. Kita harus ngatur uang kelas. Kalau nggak ada yang ngatur uang kelas gimana? Berantakan semua, kelasnya nggak bisa, nggak ada kegiatan, atau nggak bisa bayar apa, nggak bisa beli peralatan. Oleh karena itu, kita butuh finance untuk bisa menjadi orang yang ngatur lah keuangan dari satu perusahaan supaya duitnya nggak bocor kemana-mana. Kedua, efisiensi. Tujuan dari finance itu juga adalah gimana caranya nih kita bisa meminimalisir biaya kita, tapi kita dapat untung segede-gedenya. Simple contohnya, kita pilih supplier A dan supplier B, walaupun dia jual barang sama, tapi dengan harga yang berbeda. Kalau kita bisa pertimbangin nih, oh B ini harga lebih murah dan juga lebih cepat, kita ambil B, kita stok dari A. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngambil keputusan yang bisa nurunin biaya kita dan waktu kita, tapi dapat keuntungan semaksimal mungkin. Itu tujuan finance juga. Ketiga, pasar uang. Kalian tahu nggak sih sebenarnya di dunia nyata itu selain jual beli barang, apalagi dijual beliin adalah uang. Gimana maksudnya uang? Di sini ada yang pernah beli saham nggak? Oke, udah pada dengar lah saham ya. Saham itu kan intinya kayak kita investasi ke satu perusahaan. Itu apa sih diperjualbelikan? Uang. Dimana kita juga bisa dapat bunga. Supaya kita nggak asal-asalan investasi terus akhirnya rugi, maka kita perlu tahu sisi keuangan dari perusahaan itu gimana, supaya kita tahu nih mana perusahaan yang untung, mana yang enggak. Kita lanjut ke bagian yang lebih asik. Nggak asik deh, lebih asik lah. Kedua ini mata kuliah. Mata kuliah ini kalian jangan takut. Kenapa? Karena semua ini udah diatur lah. Dia nggak mungkin bakal kasih kalian yang susah langsung. Kayak Koko nih. Hal pertama itu fokus ke foundation. Jadi kita bakal diajarin dari yang basic-basicnya dulu. 3 yang paling utama yang paling basic dari finance. Ekonomi. Ekonomi kenapa penting? Kalau kita nggak paham cara kerja ekonomi, nggak paham pasar, gimana kita mau paham keuangan? Kedua, kalkulus. Di sini ada yang suka matematika nggak? Satu. Oke, 2. Tenang aja, kalkulus di sini nggak terlalu susah kok, gampang, tenang. Ketiga, akuntansi. Kalian pernah dengar istilah debit kredit nggak? Debit kredit, pembukuan. Nah, simpelnya itu akuntansi juga. Berarti kurang lebih kalian udah paham lah ya dasar akuntansi. Nah, di sini kita bakal dalemin lagi. Akuntansi itu apa sih? Kenapa kita harus nyatet? Bukan yang ngerepotin kita ya? Enggak, itu penting. Oke. Lalu yang tahun kedua, setelah kita udah bisa nih dasar-dasarnya nih, pasti kita bakal naik tingkat. Kita belajar yang lebih susah dikit. Susah banyak, lebih susah. Pertama ini mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi itu simpelnya dalam skala perusahaan, skala individu, skala keluarga gitulah. Ekonomi yang lebih kecil. Makro itu yang gede, kayak ekspor impor, negara A, negara B. Terus kalian pada denger GDP gitu? GDP ya ini GDP negara. Domestic product. Betul ya itu. Itu termasuknya ke makroekonomi juga. Ketiga, statistik. Statistik itu simpelnya adalah ilmu yang belajar tentang persentase atau kemungkinan. Ya satu lagi, ini matematika juga sih. Cuma tenang, di bisnis itu matematikanya termasuk cukup mudah. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian nggak bisa matematika. Tapi kalau kalian suka matematika juga bagus. Soalnya asik lah. Keempat itu manajemen keuangan. Gimana caranya kalian ngatur keuangan di perusahaan. Kelima adalah commercial law. Itu tentang hukum-hukum. Dan keenam adalah asuransi.
Lalu di tahun ketiga itu lebih spesifik lagi. Kita bahas tentang investasi, gimana caranya beli saham dan lain-lain. Kedua, perencanaan keuangan seperti keuangannya perusahaan. Tiga, analisa laporan keuangan. Dan keempat, keuangan internasional. Setelah tahun ketiga ini kelar, tahun keempat itu kalian cuma bakal perlu datang ke seminar-seminar doang. Jadi sekolah ini bakal mengundang kayak banyak profesional atau ahli buat kasih speech atau kasih lecture di sekolah di unit ini. Kita lanjut. Oke, ini tahun pertama ya, kalkulus, akuntansi, ekonomi. Ya, dia kalkulus itu kayak cabang dari matematika lah. Kalian pernah dengar turunan integral? Nah iya, kurang lebih itu kalkulus. Kedua tuh akuntansi. Akuntansi itu gini, ada transaksi nih. Kalian pernah nggak kayak nyatet hari ini aku ngeluarin berapa duit ya? Atau gimana gitu? Nah, kurang lebih itu akuntansi juga. Jadi gimana caranya kita mencatat transaksi yang udah ada, supaya kalau misalnya kita mau tahu nih, kemarin aku keluarin duit berapa ya? Ya tinggal lihat catatan kita itu. Simpelnya itu akuntansi. Ketiga, ekonomi. Ekonomi itu luas banget. Intinya semua pasar perputaran duit itu ekonomi. Keempat, pasar uang. Sebenarnya selain saham ada banyak alat investasi lain seperti sekuritas, surat hutang, dan lain-lainnya. Di situ kita akan pelajarin semua di tahun pertama. Jadi tahun pertama ini cukup fokus pada dasar lah ya. Jadi kalian nggak perlu takut kok. Nggak bakal dia ada gap besar gitu nggak. Semua bakal berjenjang. Tahun kedua ini pertama mikroekonomi yang lebih kecil lah ya, secara kerja pasar. Kedua makroekonomi, ekonomi tapi dalam lingkup besar. Tiga statistik, 4 manajemen keuangan, 5 cum laude, 6 asuransi. Intinya ini lebih spesifik aja lah. Tahun ketiga sama investasi, perencanaan keuangan, analisa laporan keuangan. Setelah kita bisa bikin laporan keuangan, kita harus tahu gimana sih cara baca laporan keuangan. Dengan ini kita bisa cukup dengan lihat satu lembar kertas, kita bisa tahu gimana sih kinerja perusahaan di tahun ini. Kira-kira kalau kita invest di sana, kita bakal untung atau enggak. Semua hanya cukup dari laporan keuangan. Jadi itu sangat-sangat penting ya, laporan keuangan. Lalu keuangan internasional. Terlebih buat kalian yang tertarik dalam ekspor impor, itu sangat penting sih. Lalu keempat, di sini udah keempat, berarti tahun keempat itu seminar. Dan selain tadi itu termasuk P-show. P-show itu bisa dibilang kayak wajib lah ya. Tapi selain P-show ada juga namanya Senshow. Senshow itu kelas pilihan. Nah, kelas pilihan dalam finance ini ada e-commerce. Pasti kalian semua pernah pakai Shopee, Tokopedia gitu-gitu kan ya. Ya, itu termasuk ke e-commerce. Lalu perpajakan, properti, putusan. Lalu keempat, banking, dan lain-lainnya. Jadi apa yang kalian tertarik, kalian bisa pilih. Finance itu cukup lengkap dari semua sektor. Investasi ada, properti ada, bank ada, e-commerce ada, pajak ada, semuanya lengkap. Oke, nah ini yang lebih santai. Ketiga, aku mau kasih kalian lihat dikit. Pertama tentang dosen-dosennya ya. Ini head department dari finance, namanya Profesor Hong Sen-Joy, Chairman of the Department of Finance, Associate Professor Department of Finance. Nah ini guru Koko dan dia sangat pintar ya. Tentunya udah S3 lulusan luar negeri juga. Dan di univ ini dia ngajar microeconomics, macroeconomics, financial market and institution. Lalu selanjutnya ada lagi guru Koko, Profesor Chen Shaoxun. Ada Profesor Chang Zhejia. Ini dari Department of Finance, guru accounting Koko. Lalu ada Profesor Yu Fen Fu, Associate Professor Department of Finance. Statistik, ngajar statistik. Kesimpulannya semua dosen di sini semua udah lulusan S3 luar negeri dan semua ngajarnya mantap, top. Kayak tadi yang Bapak ditunjuk pun, karena dia jelasinnya cukup jelas ya. Walaupun dia ngajar pakai Mandarin, tapi karena PPT dia jelas, penyampaian dia juga jelas, gak cuma buat orang lokal, buat orang luar negeri juga cukup jelas. Jadi saat Koko ditunjuk itu, Koko tahu nih konsepnya apa kurang lebih. Jadi walaupun jawaban Koko terkesan gak lengkap, tapi poinnya dapet. Jadi tenang aja, semua guru di sini udah profesional banget lah. Lalu ini kampus, kalian udah kesini belum? Udah pasti ya? Ya, jadi ini kampus of management. Sebagian besar kelas Koko ada di sini. Kelasnya bagus-bagus gak menurut kalian? Bagus gak ya? Bagus. Ini departemen finance juga salah satunya. Lalu ini kelas Koko gede sih. Di
Di sini kelas semua besar-besar kok, jadi tenang, enak, semua kelas enak. Lalu dilengkapi dengan ada mikrofon, speaker, semua lengkap, mantap. Ini juga kelas Koko, ini juga ada kelas yang bentuknya beda. Jadi kelas di sini semua lengkap. Oke, ini lebih ke arah Koko cerita sih. Setelah setahun di sini apa aja yang dapat? Di sini ada yang tertarik mau kuliah ke sini atau ke Taiwan? Ada lah ya. Oke, kalau Kak tahu benefitnya nih, Kok jadi salesman untuk kalian nih. Kenapa kalian harus pilih kuliah ke Taiwan? Pertama-tama bahasa, pasti kalian semua Inggris jago lah ya. Indonesia udah masih tanya. Mandarin, aku yakin kalian semua kesini tertarik pengen lancar ngomong Mandarin kan ya? Aku yakin bahkan dari kalian juga udah bisa ngomong basic Mandarin, benar? Oke, setelah setahun di sini, untuk jurusan finance sendiri itu pelajarannya itu setengah, bisa dibilang setengah Mandarin, setengah Inggris. Jadi begini, guru jelasin itu bakal menggunakan Mandarin, full Mandarin, kayak Mandarin, tetapi kertas ulangan kita dan PPT-nya itu pakai bahasa Inggris masuk bukunya. Jadi gimana maksudnya? Kalau kalian susah pahamin apa yang guru ngomong, kalian bisa sambil pegang buku atau sambil buka PPT sambil dengerin apa yang gurunya ngomong. Jadi kalian bisa ngerti pendengaran kalian, tapi kalian juga bisa ngerti materinya. Jadi kalian jangan takut nih kalau misalnya wah semuanya Mandarin nih, takutnya nggak bisa keep up, nggak, tenang aja. Di sini banyak pelajaran yang kayak begitu. Jadi ngomong dengan Mandarin, jelasin dengan Mandarin, tapi kertas ulangannya pakai Inggris. Jadi pas ulangan kalian nggak usah takut gitu. Bahasa, ini bahasa benar-benar setelah setahun di sini, selain dari kelas, ada juga dari teman-teman. Tentunya kalau teman-teman lokal di sini mereka pakai bahasa Mandarin ya. Dan ketika ngobrol sama mereka, kita bisa sekalian latihan bahasa Mandarin. Mandarinnya bakal improve. Jadi pertama, keuntungan pertama tentunya bahasa. Kedua itu skill. Karena di sini belajar finance, tentu pasti skill Koko dalam satu keuangan bakal meningkat jauh. Kayak dulu Koko nggak ngerti apa sih saham itu, sekarang saham tuh gini. Terus kenapa sih harga telur bisa naik? Ternyata gini. Semuanya ada penjelasannya. Jadi kita tuh bakal dapat skill. Yang ketiga dan yang paling asik itu teman. Tentunya selain teman lokal, siapa sih nggak pengen punya teman dari berbagai negara? Sekarang ini kalau udah punya teman dari Afrika ada, dari Taiwan sendiri juga ada, dari Jepang juga ada, ya banyak lah, dari Amerika juga ada, lengkap. Kok bisa ya banyak lah banyak. Jadi di sini selain dapat teman lokal, tentunya kita dapat teman dari berbagai negara. Iya, terutama teman dari negara Taiwan itu sendiri, dan tenang, semua teman-teman di sini baik. Pas awal-awal, Koko malu-malu kayak gitu, terus dia bakal pelan-pelan juga lah ngomong sama kita. Dia tenang aja, mereka itu nggak bakal kayak nggak tenang. Mereka di sini baik kok. Jadi kalian bisa pelan-pelan engage sama mereka, dan mereka juga welcome kok ke kita. Jadi itu, teman. Tips pertama, tidak perlu takut dengan bahasanya. Sangat wajar untuk kesulitan di awal, karena pelan-pelan pasti ada perkembangan. Pas awal itu, jujur, Koko baru nyampe, telinga Koko tuh kayak, ini aku udah pernah pelajarin belum sih? Koko di Indo tuh udah pernah belajar Mandarin lah, basic-basicnya. Tapi nyampe Taiwan kok kayak nggak pernah denger ya? Padahal sebenarnya sama, cuma karena kita baru, kita belum menyesuaikan sama tempatnya aja. Gitu. Jadi caranya gimana? Oke, nggak apa-apa, kalian jangan takut Mandarin kalian biasa aja. Yang penting apa? Yang penting kalian terus latihan. Dan kebetulan guru di sini semua baik. Kayak pas awal-awal Koko kelas, Koko nggak ngerti, ini guru ngomong apa gitu ya. Akhirnya apa? Setelah kelas, Koko selalu ke depan, Koko tanya, terus kayak dia bakal jelasin pelan-pelan. Dan rata-rata guru di sini bisa Inggris juga. Jadi kalau kalian mepet banget, kalian bisa minta mereka juga jelasin dalam Inggris. Jadi kalian nggak perlu khawatir, semuanya aman. Gak usah malu untuk bertanya. Dulu pas tahun pertama aku masih malu-malu banget. Jadi kalau ada pertanyaan, Koko gak mau aja, Koko nunduk atau apalah. Tapi sekarang bahkan Koko kalau presentasi, Koko yang pengen maju ke depan. Bisa ada presentasi Mandarin, udah aku yang maju aja. Supaya apa? Supaya bisa latihan Mandarinnya. Jadi makin lama, karena banyak kesempatan buat murid buat partisipasi, contohnya kayak angkat tangan, terus terus ada yang beberapa yang nunjuk, terus ada juga presentasi PowerPoint. Banyak kesempatan buat kalian buat latihan Mandarin. Jadi nggak perlu malu-malu dan nggak perlu takut bakal dijudge. Nggak semua orang di sini baik kok. Mereka bakal welcome aja. Nah, mereka bakal ngertiin kita. Ketiga, nggak usah malu untuk kenalan. Orang-orang di sini ramah dan pengertian.
Pas awal aku malu banget. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mereka yang approach aku dulu, mereka tanya, kamu dari mana? Sini kenalan yuk, kenalan. Jadinya apa? Kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu malu. Orang-orang sini baik kok. Dan ini nggak cuma berlaku untuk murid ya, bahkan guru dan juga asisten dosen semuanya baik kok. Lalu kira-kira skill apa sih? Atau orang seperti apa sih yang cocok untuk milih finance ini? Oke, ini kenapa finance high? Pertama bahasa, benar ya, bahasa. Kalau kalian udah lulus di sini setelah 4 tahun, pokoknya jamin kalian bisa at least 3 bahasa. Indonesia pasti lancar, Inggris pasti lancar, Mandarin pasti udah bisa lah. Jadi dengan kalian lulus dari finance high aja, terlepas dari ilmunya, kalian udah bisa ngomong 3 bahasa sekaligus. Dan karena kalian udah bisa ngomong 3 bahasa sekaligus dan juga dapat degree dari luar negeri, tentunya kalian udah termasuk standar internasional. Maksudnya apa standar internasional? Kalian mau apply kerja di negara manapun, kalian punya nilai plus. Kalian nggak cuma harus apply di Indonesia, enggak. Kalian mau apply ke US, ke China Mainland, atau mau ke Jepang pun, ke negara manapun, kalian udah punya nilai plus. Selain kalian punya 3 bahasa, kalian juga kuliah di luar negeri. Jadi itu udah nilai plus banget. Kesempatan kalian lebih luas dibandingkan orang lain. Prospek pekerjaan. Oke, finance ini kan bahas tentang uang ya. Kira-kira apakah semua perusahaan butuh uang, bakal pegang uang? Perlu. Entah itu di restoran biasa, atau toko busana, atau bahkan peternakan, semuanya pegang uang kan. Artinya apa? Finance itu ada dalam semua sektor. Jadi kalian nggak usah takut apakah pekerjaannya kecil, nggak bakal. Pekerjaan finance itu sangat luas, di semua sektor dia ada. Bahkan kalian mau kerja ke perusahaan manapun, ke jenis perusahaan di industri manapun, semua pasti butuh namanya finance. Bahkan kalian juga bisa bikin perusahaan kalian sendiri, karena kalian udah punya understanding tentang apa sih itu finance, apa sih itu perusahaan, gimana sih cara mengelola keuangan, itu kalian sudah punya. Lingkungan baru, selama 4 tahun tentu kalian bakal tinggal di Taiwan ya, ketemu banyak teman baru, habis itu banyak budaya baru yang mungkin kalian nggak pernah lihat di Indonesia sebelumnya. Jadi setelah 4 tahun kalian bakal mengalami lingkungan baru, dan tentunya selain ilmu kalian, diri kalian sendiri juga bakal mengalami kemajuan. Kalian bakal jadi lebih mandiri, lebih rajin, gitu-gitu. Selanjutnya, ini bisa dibilang 3 ilmu kalian tuh. Kalau kalian suka 3 ini bakal sangat kebantu. Tapi bukan berarti wajib ya, cuma bakal ngebantu aja. Pertama itu matematika. Di sini gak ada yang suka matematika? Suka? Yang suka siapa kata? Oke. Kalau kalian suka matematika, itu bakal sangat membantu kalian. Contohnya kayak statistik, kalkulus, bahkan accounting, ekonomi, semuanya itu ada hitungan. Tapi buat kalian yang nggak terlalu suka matematika juga jangan khawatir. Dia hitungannya cukup mudah. Siapa sih yang nggak suka hitung duit? Kalian semua suka kan hitung duit? Nah iya, ya tenang aja, dia nggak bakal susah kok. Tapi kalau kalian suka matematika, itu akan lebih baik. Lalu kedua, itu analisa. Selain ngebaca, ngehafal, yang penting dari finance itu bukan kita hafal teorinya, tapi kita paham cara kerja pasarnya. Sebenarnya mau diajarin dari finance itu gimana caranya, misalnya terjadi A ini, gimana efek dia ke B, dan seterusnya. Ketiga, bisnis. Ini juga cocok buat kalian yang pengen bikin bisnis sendiri, atau yang pengen menjadi bisnis analis. Ini juga bakal sangat cocok. Ya ini matematika, ini di mana aja, di kalkulus, di statistik, di ekonomi, di accounting, kalian bisa lihat spesifiknya. Kalau misal kalian benar-benar dapat matematika juga, kalian bisa juga ambil dual degree. Di Tokai itu ada dual degree. Jadi setelah kalian lulus, kalian bisa dapat 2 gelar sekaligus dalam 4 tahun itu. Jadi selain kalian jurusan finance, kalian bisa juga jurusan, contohnya di sini applied mathematics, atau juga jurusan lainnya juga bisa. Jadi kalian 4 tahun, kalian lulus dengan 2 degree sekaligus juga bisa. Ada namanya dual degree. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa nanya ke OIR-nya ya. Ini analisa di mana aja? Ya, ekonomi, accounting, investasi, manajemen. Oke, prospek. Kalau misal kalian tanya tentang, aduh, aku lulus kerja apa ya? Nah, kalau finance kalian nggak usah bingung. Opsi kalian banyak banget. Tergantung kalian suka apa, kalian bisa kerja di mana. Pertama-tama, kalau kalian mau sekedar ngatur keuangan perusahaan, kalian bisa kerja di segala jenis perusahaan. Mau perusahaan yang manufacturing, perusahaan peternakan, perusahaan tentang perdagangan, atau perusahaan makanan, fashion, semuanya kalian bisa kerja di sana. Karena apa? Semua perusahaan butuh uang.
butuh ada pegang uangnya. Jadi opsi kalian luas. Tapi selain dari pegang perusahaan juga, kalian bisa juga kerja di bank, kerja di asuransi, bahkan kerja di pemerintah sebagai yang ngatur pajak, banyak opsinya. Lalu terus maju perkembangannya. Semakin kesini, perkembangan industri global semakin luas. Kayak banyak sektor baru, contohnya apa? Sektor AI, digital marketing, digital business, e-commerce, semuanya tergolong baru kan. Jadi artinya apa? Tapi semuanya tetap perlu keuangan. Jadi apapun yang maju, finance juga bakal ikut maju. Jadi nggak bakal ada saat dimana finance itu nge-stuck, nggak bakal. Selama ada sektor yang maju, finance bakal ikut maju. Lalu tanpa batas. Kalau karena kalian lulus di Taiwan, kalian bisa at least 3 bahasa. Artinya apa? Pilihan negara kalian untuk bekerja itu banyak. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Taiwan, nggak cuma di Amerika. Kalian bisa kerja di banyak tempat. Karena kalian udah bisa menguasai 3 bahasa sekaligus. Dan perusahaan mana sih yang nggak mau orang yang bisa 3 bahasa sekaligus? Pasti banyak yang mau. Lalu stabil. Secara umum gaji dari lulusan finance itu cukup relatif tinggi ya, dan lapangan pekerjaan juga cukup luas. Nah, di sini contoh konkretnya dari pekerjaannya. Pertama ada financial analyst. Ini kayak menganalisa keuangan perusahaan. Lalu di bank, bisa di BCA atau di mana, di banking. Lalu accountant. Kalau kalian suka accounting, kalian bisa jadi akuntan. Lalu bisnis konsultan. Dan juga kalian bisa juga bikin bisnis kalian sendiri. Dan tentunya dengan ilmu finance kalian juga bisa invest, kalian bisa beli saham, kalian bisa ngajarin teman kalian. Lalu juga bisa bekerja di asuransi dan juga auditor. Nah, saya cukup sekian dari Koko. Apakah ada pertanyaan? Kalian bisa nanya luas kok tentang kuliahnya gimana atau tentang kuliah gimana. Ayo, seru gak tadi? Kuliah masih bingung mau ambil jurusan apa? Nah, bisa jadi pertimbangan juga. Karena kalian mesti mikir, kalian kuliah tuh selesai kuliah tuh kalian mau ngapain? Jangan cuma mikir, aku ambil jurusan ini nanti selesai kuliah tuh kalian nggak tahu mau ngapain. Betul. Kalau kalian ada pertanyaan, misal tentang kuliah di sini gimana atau kayak bebas. Boleh. Jadi kan kalau bahasa pengantarnya itu kan kayak buku sama PPT-nya kan bahasa Inggris kan. Iya. Terus lausnya ngomongnya bahasa Mandarin. Betul. Misalkan kalau kayak ada itu udah lengkap kah bukunya kan kita siapa tahu ada gurunya tuh yang nambahin pakai bahasa Mandarin terus kita nggak ngerti itu gimana? Sebenarnya sejauh kalau yang dari pengalaman lokal ya, sebenarnya sudah cukup lengkap. At least 90%-nya 90%-nya udah ada di dalam PPT itu. Nah 10%-nya itu biasanya kalau penting gurunya bakal nulis di papan langsung. Jadi misalnya aku nggak paham nih, aku dulu awal-awal aku belum bisa baca karena tulisan guru kan jujur aja agak berantakan kan. Biasanya aku tinggal foto habis kelas aku lihat itu tulis. Aku lihat terus pokoknya translate di Google Translate gitu kayak itu dulu tulis ini. Ini tenang aja, bagian besar udah di kelas PowerPoint atau di buku cetak. Dan yang biasanya belum ada bakal ada papan tulis gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya? Kok aku ada pertanyaan, apa yang membuat dari itu? Oke, kenapa? Oke, pertama Tunghai itu salah satu universitas top juga di Taiwan. Dan juga setelah Koko lihat, Koko pengen ambil finance. Ini nggak cuma finance sih. Semua jurusan di Tunghai itu termasuk yang salah satu juga di Taiwan. Dan Univ Tunghai itu sendiri jujurnya terbesar kedua sih Koko di Taiwan. Jadi menurut Koko itu sangat bagus sih. Menurut Koko sih itu. Dan Koko sih di ranking dia kayak karena dia salah satu univ top di Taiwan dan juga fasilitas lengkap begitu. Dan juga scholarship banyak. Ada pertanyaan lagi? Ini scholarshipnya banyak. Coba. Ayo jangan malu-malu. Ya. Scholarshipnya banyak. Bilang aja nggak apa-apa. Jadi gini, scholarship tuh maksudnya gini. Scholarship tuh setiap tahun tuh dia pasti bakal buka scholarship dan pasti kalian bisa daftar. Jadi setiap tahun itu selalu ada kesempatan buat kalian dapat scholarship. Kayak Koko sendiri, Koko udah daftar 3 scholarship semester ini. Maksudnya 3 scholarship itu kayak gimana ya? Oke, jadi dari OIR itu biasa ngasih scholarship sendiri. Misalnya kamu daftar, OIR ada scholarship sendiri, dari Tunghai University juga ada sendiri, dari jurusan kalian juga bisa ada sendiri. Jadi banyak banget scholarship itu.
Jadi beneran sumberan banyak banget. Koko satu dari OIR, dari jurusan juga ada, dari Tunghanya langsung juga ada. OIR itu apa kak? OIR itu Office of International Relations, Oh, kantor internasionalnya itu. kayak pemerintahnya gitu. Itu yang di kampus kita itu. Oh. Iya. Ada pertanyaan lagi? Tanya lagi ayo. Jangan malu-malu. Ya, Jangan tanya nggak usah ya banyak lagi. Boleh. Oh, waktu pertama kali masuk sampai bisa benar-benar adaptasi banget sama Mandarinnya itu kira-kira berapa lama, dan maksudnya juga kalau background Mandarinnya waktu masuk sini tuh kayak kira-kira berapa? Oke. Sebelumnya aku bahas background dulu ya. Oke. Koko itu backgroundnya, Koko les cukup dikit, Koko kebanyakan belajar dari Google sendiri. Jadi kebanyakan cek sendiri daripada les. Jadi bisa dibilang Mandarin Koko sih vocab luas. Cuma ngomong sama dengar masih kurang banget karena kebanyakan Koko belajar pribadi kan. Cuma mungkin kalau di leveling berdasarkan HSK, kan HSK ya? Kurang lebih di HSK 4 lah, pas awal, 3 atau 4. Dan untuk beradaptasi itu kurang lebih 1 semester udah cukup. Cuman untuk bener-bener PD 1 tahun. Jadi tahun kedua tuh pasti udah lebih PD sih. Dan vocabnya udah luas banget. Ada pertanyaan lagi? Dan jujur menurut Koko, kalau kalian pengen ngejar Mandarin, finance ini salah satu jurusan yang paling cocok, paling pas. Karena nggak semua jurusan itu ada pelajaran yang setengah Inggris, setengah Mandarin. Ada yang benar-benar full Mandarin, jadi jelasin pakai Mandarin, lalu tulisnya juga pakai Mandarin. Ada juga yang kayak gini setengah-setengah. Iya, boleh. Ada sistem magangnya nggak sih? Sistem magang ada. Oh, jadi Di tahun ketiga, tahun keempat kita udah bisa mulai apply magang. oh, itu magangnya itu kita yang milih atau emang udah disaranin? Disaranin bisa. Oh, Jadi dari kantornya dia udah tentu nyari kan, kayak bisa kemana aja sih, ya kita tinggal. jadi berdasarkan yang kita jago itu pasti tahun pertama, yang kedua apa gitu. Iya, berdasarkan apa yang kita jago. Ya magang. Ada lagi pertanyaan? Ayo coba yang udah kelas 12 yang tahun depan mau datang. Kelas 12 ya? Kira-kira takut kesini nggak bisa Mandarin atau bisa tanya pengalaman pokoknya gimana? Ya boleh. Nah, biasanya apa sehari kelas, aku nggak tahu ya. Biasanya sehari kelas doang atau ada aktivitas lain dari universitinya? Umumnya sih kelas umumnya ya, misalnya kayak di dalam minggu biasa gitu, bisa kelas aja sih. Aktivitas tuh kita seperti apa ya? Seperti olahraga, terus Oh, ekstra kelas Iya. nggak ada ya? Klub gitu. Ah, kalau klub ada sih, kalau kalian mau daftar bisa juga. Oh, berarti masuk ke kayak at school gitu dong? Ada klub ada yang musik ada juga yang lagi banyak Masuk lah. ke organisasi atau lebih ke at school gitu? Lebih ke ekskul sih. At school ya. Kalian tinggal daftar. Ya, tinggal daftar ke klubnya aja sih. Dan pertanyaan lagi? sehari rata-rata berapa jam Oke, pelajarannya? itu berdasarkan kredit kalian ya. Kalian tahu sistem kredit? SKS itu ya? Ya, SKS ya. Jadi kalau SKS kalian lebih banyak, jam kuliah kalian juga lebih banyak. Cuma umumnya, misalnya kalian ambil 20 kredit lah ya. 20 kredit itu biasanya berarti totalnya 20 jam seminggu. Berarti kalau lebih kalian sehari ya 4 jam. Ada pertanyaan lagi? Tanya apa aja gitu, Mas? Biasanya kalau berapa jam sih kalau satunya itu apa? Satu HSK-nya 2 jam kah atau Oh, satu sesi. SKS-nya? Ya, satu sesinya berapa jam itu? Satu sesi itu 50 menit. Oh, 50. 50 menit plus 10 menit break. Oh. Jadi kalau misalnya dia 3 SKS, berarti 3 kali sesi kan? Berarti bisa 2 jaman. Oh, jadi lanjut terus gitu? Oh, ada yang dibagi 2. Sehari itu? Oh. Ada yang kelas kayak 2 jam guru yang ngejelasin, sejam kelas TA, kelas asdos gitu. Beda-beda. Intinya umumnya kalau misalnya dia 3 SKS, dia seminggu ada 3 jam. Cuman pengaturannya bisa beda-beda. Tapi kalau kayak jadwalnya itu udah pasti atau kadang-kadang bisa aja berubah gitu? Kalau jadwal itu sebelum kalian mulai semester, dia akan kasih kalian jadwal udah pastinya gitu, udah final. Jadi kalian jangan takut tiba-tiba jadwal berubah gitu, enggak. Iya, saya takutnya tiba-tiba yang Oh enggak, aman tuh aman.
kalau misalnya kalian jadwalkan ada masalah pun dia bakal kasih kayak seminggu 2 minggu buat kalian adjust gitu. Misalnya pas ini jamnya tabrakan, kalian dikasih waktu kok buat adjust. Ya tenang. Kalau kayak di sini lebih banyak praktek atau teori? Kalau aku kan finance lah ya. Kalau finance sih prakteknya lebih banyak kan ke kalkal gitu. Kalkal itu report kayak presentasi gitu sih. Oh, kayak study gitu. Kayak kita ada topik, terus kita pelajarin topiknya terus kita presentasi. Tapi kalau misalnya yang teknik atau yang misalnya yang kayak kimia gitu, kebanyakan dia itu rata sih. Jadi ada kelas teorinya, ada kelas praktikumnya juga. Jadi kalau kalian tertarik yang ke banyak praktikum, kalian juga bisa ambil yang teknik-teknik itu banyak kok, lengkap. Ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk tempat tinggalnya bagaimana? Oke, tempat tinggal itu kalian pas kalian daftar kuliah, kalian bisa sekaligus daftar dorm. Dan umumnya karena kita orang masih siswa internasional, umumnya kita kebagian dorm. Jadi untuk tempat tinggal kalian bisa daftar dorm. Itu kemungkinan besar, kalau menit baru pasti dapat kok. Menit baru pasti dapat, jadi kalian nggak perlu takut. Terus itu dari berbagai negara ya? Iya, dari berbagai negara ya. Jadi teman kalian macam-macam, bisa macam-macam dari berbagai negara. Ada pertanyaan lagi? Bebas tuh, kita kemana loh? Dikasih tugas gak? Hah? Sering dikasih tugas gak? Tergantung guru, tergantung guru. Oh. Cuman menurut Koko tugasnya masih oke lah, nggak yang Bahasa kayak- Inggris kan tapi ya? Atau bahasa mana nih? Pertama masih deh, kalau pertama mungkin masih Inggris, tapi tahun kedua udah mulai banyak yang Mandarin. Tapi kan saat tahun kedua kalian udah nggak bakal takut tuh, biasa. Ada pertanyaan lagi? Gurunya baik kok, dia nggak mungkin asal iseng menunjuk kalian gitu, nggak kok, dia nggak bakal kayak wah ini orang luar nih tunjuk-tunjuk terus, nggak bakal kok. Guru di sini baik-baik kok. Justru kalau kadang beberapa tuh kalau mereka tahu kalian orang luar, mereka bakal lebih sabar lagi ke kalian. Jadi kayak misalkan kalian belum ngerti ini, kalian bisa tanya lagi ke mereka, mereka bakal jawab dengan jelas nih. Jadi nggak perlu takut kok. Ada pertanyaan lagi? Kalau kayak waktu kayak gitu apa? Biasanya kelasnya mulainya di pagi atau siang kan biasanya kan kalau di Indonesia kan bisa aja kelasnya bisa aja pagi, bisa aja siang gitu diubah-ubah gitu. Kok pas tahun pertama, itu kelasnya kebanyakan di sore. Tapi sekarang tahun kedua kelasnya kebanyakan di pagi. Jadi tergantung kelasnya aja sih. Oh. Iya. Jadi dia nggak ada jadwal. Kalau di Indo kan pasti kan kayak pagi sampai sore nggak di sini fleksibel, beda-beda. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Nah, oke, kalau gitu Koko tutup sesinya ya. Sekian, terima kasih.